Kecuali PDIP, 8 fraksi DPR tegas tolak pemilu coblos partai. Berita ini dilansir Detik News pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Jakarta, 8 fraksi di DPR RI yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau pemilu coblos partai melakukan pertemuan usai mencuatnya rumor putusan Mahkamah Konstitusi, MK, berdasarkan pernyataan ex-Wamenkumham Denny Indrayana, 8 fraksi DPR menolak pemilu coblos partai. Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habibur Rahman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowu, Sekretaris Fraksi PKB Fatan Subci, Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Pertemuan mayoritas fraksi di Senayan ini minus dari perwakilan fraksi PDIP. Tak terlihat perwakilan fraksi PDIP dalam pertemuan tersebut yang diketahui mendukung pemilu coblos partai. Kami di sini ingin menyampaikan kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka, kata Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Kahar mengatakan tahapan pemilu sudah berjalan, terlebih para partai politik sudah mengirimkan daftar calon sementara, DCS, kepada KPU. Sistem coblos partai, kata Kahar, juga akan merenggut hak konstitusional para bacalek untuk dipilih. Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau dirubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara, DCS, kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Jumlahnya kurang lebih 20.000 orang, terang Kahar. Jadi kalau ada 15 parpol itu ada 300.000 orang. Nah mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau menggunakan sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka, lanjutnya. Kahar mengatakan para bacalek yang merasa dirugikan mungkin saja meminta ganti rugi jika merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika sistem coblos gambar partai betul-betul diberlakukan. Kahar mengatakan ratusan ribu orang bisa saja menuntut ganti rugi ke MK karena hal ini. Kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu akan meminta ganti rugi, paling tidak mereka kan mengurus SKCK dan sebagainya. Kepada siapa ganti rugi mereka minta, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi dan kalau dia datang berbondong-bondong ke MK, agak gawat juga MK ini, kata Kahar. Bukan kita minta, kan mereka itu mendaftar ya, daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu yang terbuka, jadi mereka nggak salah, sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Jadi kalau ada yang mencoba merubah sistem itu, orang banyak itu akan protes dan kita nggak suruh, karena mereka kan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan kalau dengan sistem tertutup dia nggak bisa dipilih, yang bisa dipilih partai politik, itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang berlaku saat ini, imbuhnya. Nantikan berita terupdate lainnya yang dikumpulkan dalam playlist news update pada channel ini.